Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, program kami, yaitu program pendaftaran mahasiswa, di mana program ini merupakan, final project dari mata kuliah struktur data di semester 2. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah, yaitu Ibu Meliani. Terima kasih atas bimbingan materi dan non materi yang diberikan. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama perkenalkan saya, perkenalkan nama saya Melani sebagai, ketua kelompok 3. Selanjutnya ada anggota yang lainnya seperti Iqbal Sugandi, Restu Pandudamara, Sherlina Sitompul, dan yang terakhir ada Nabila Azwa. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Azwa. Di sini saya akan menjelaskan tujuan program pendaftaran mahasiswa. Program ini mencakup beberapa tujuan antara lain, satu, memudahkan pendaftaran mahasiswa baru. Kedua, menampilkan rekor mahasiswa terdaftar. Ketiga, memudahkan untuk keperluan tertentu dalam pengolahan data. Dan yang keempat, mempercepat proses pengurutan data, pencarian data, dan pemrosesan statistik sebagai fitur tambahan. Di sini ada ruang lingkup program pendaftaran mahasiswa. Yang pertama array, kedua linked list, ketiga Quiwi, dan yang keempat itu stack. Yang pertama array merupakan struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama. Diidentifikasi melalui indeks atau posisi. Kelebihannya yaitu akses cepat melalui indeks dan cocok untuk operasi matematika dan statistik. Kekurangannya yaitu kurang statis, sulit diubah, dan penghapusan elemen memerlukan pergeseran elemen-elemen lain. Dan yang kedua itu linked list. Linked list adalah struktur data dinamis terdiri dari node-node yang terhubung melalui pointer, mempunyai kelebihan dinamis, dapat diubah ukurannya tanpa memindahkan elemen lain. Kekurangannya adalah akses elemen memerlukan penelusuran dari awal. Queue. Queue merupakan struktur data antrian yang mengikuti prinsip FIFO, phase in, phase out. Kelebihannya, memodelkan proses antrian dengan baik dan cocok untuk situasi yang memerlukan urutan eksekusi tertentu. Kekurangan akses elemen di tengah antrian memerlukan penghapusan elemen sebelumnya. Queue memiliki operasi pick digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Isempty untuk memeriksa apakah queue kosong. Size mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. NQ untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. DQ untuk menghapus item dari posisi paling depan. Stack. Stack adalah struktur data tumbukan yang mengikuti prinsip FIFO, last in, first out. Kelebihannya cocok untuk rekursi atau pemanggilan fungsi dan penggunaan memori lebih efisien untuk beberapa operasi. Kekurangannya tidak dapat mengakses elemen di tengah tanpa menghapus elemen di atasnya. Stack memiliki operasi T untuk memeriksa apakah stack kosong, size mengembalikan nilai stack, push untuk menambah item pada posisi paling atas, pop untuk menghapus item paling atas atau top. Listing program, class node. Class node memiliki awalan inisial yang dimana terdapat 4 variabel di dalamnya. Di dalamnya yaitu variabel self, variabel siswa, variabel alamat, variabel telepon. Variabel self untuk siswa memiliki nilai yang diambil dari variabel siswa. Variabel self untuk alamat memiliki nilai yang diambil dari variabel alamat. Variabel self untuk telepon memiliki nilai yang diambil dari variabel telepon. Variabel self untuk tanggal pendaftaran memiliki nilai yang diambil dari modul tanggal dan waktu terkini. Variabel self untuk node berikutnya tidak memiliki nilai. Variabel self untuk hasil tes memiliki
tidak memiliki nilai. Variabel self untuk hasil tes tidak memiliki nilai. Variabel self untuk tanggal diterima tidak memiliki nilai. Awalan dari menentukan hasil tes memiliki dua variabel, yaitu variabel self dan variabel hasil. Variabel self untuk hasil tes memiliki nilai yang diambil dari variabel hasil. Jika variabel hasil memiliki nilai berupa kalimat lulus. Variabel self untuk tanggal diterima memiliki nilai yang diambil dari modul tanggal dan waktu terkini. Awalan inisial dari string memiliki variabel, yaitu variabel self. Mengembalikan nilai fungsi dari variabel self untuk siswa, variabel self untuk alamat, variabel self untuk telepon, variabel self untuk hasil tes. Variabel self untuk tanggal diterima. Lalu selanjutnya, kelas linked list mahasiswa. Awalan inisial dari kelas linked list mahasiswa memiliki variabel, yaitu variabel self. Variabel self untuk kepala atau bagian atas memiliki nilai non atau tidak memiliki nilai. Awalan dari memeriksa data apakah kosong dalam linked list memiliki variabel, yaitu variabel self. Mengembalikan nilai variabel self untuk bagian atas atau kepala dari linked list yang tidak memiliki nilai. Awalan untuk membuat mahasiswa baru memiliki 4 variabel, yaitu variabel self, variabel siswa, variabel alamat, variabel telepon. Memiliki 4 variabel, yaitu variabel self, variabel siswa, variabel alamat, dan variabel telepon. Variabel siswa baru memiliki nilai yang diambil dari kelas note yang di dalamnya terdapat variabel siswa, variabel alamat, dan variabel telepon. Jika variabel self memiliki data apakah kosong atau tidak. Variabel self atas memiliki nilai yang diambil dari variabel siswa baru. Jika tidak, not akhir memiliki nilai yang diambil dari variabel self untuk bagian kepala atau atas. Apabila not akhir untuk melanjutkan ke data selanjutnya, maka not akhir memiliki nilai yang diambil dari variabel not akhir untuk not selanjutnya. Not akhir untuk data selanjutnya memiliki nilai yang diambil dari variabel siswa baru. Cetak kalimat pendaftaran berhasil mengembalikan nilai dari variabel siswa baru. Awalan dari tampilan memiliki variabel, yaitu variabel self. Jika variabel self untuk memeriksa data kosong atau tidak ada, jika variabel self untuk memeriksa data kosong atau tidak ada data di dalamnya. Cetak kalimat tidak mahasiswa yang mendaftar. Jika tidak, cetak kalimat daftar mahasiswa yang diterima. Cetak tanda strip sebanyak 80 kali. Cetak kalimat nama mahasiswa, alamat, telepon, status, tanggal pendaftaran yang lebar atau paddingnya sudah ditentukan. Cetak tanda strip sebanyak 80 kali. Not terkini memiliki nilai yang diambil dari variabel self atas atau kepala. Apabila not terkini, jika not terkini untuk hasil tes memiliki nilai berupa kalimat. Jika not terkini untuk hasil tes memiliki nilai berupa kalimat lulus. Cetak nilai yang diambil dari not terkini untuk siswa. Not terkini untuk alamat. Cetak nilai yang diambil dari not terkini untuk siswa. Not terkini untuk alamat. Not terkini untuk telepon. Kalimat diterima. Not terkini untuk tanggal pendaftaran. Jika tidak, cetak nilai yang diambil dari not terkini untuk siswa, not terkini untuk alamat, not terkini untuk telepon, kalimat tidak diterima, not terkini untuk tanggal pendaftaran. Not terkini memiliki nilai, yaitu variabel not terkini untuk not selanjutnya. Awalan dari tampilan memiliki variabel, yaitu variabel self.
Jika variabel self untuk memeriksa data kosong atau tidak ada data di dalamnya. Cetak kalimat tidak mahasiswa yang mendaftar. Jika tidak, cetak kalimat daftar mahasiswa yang diterima. Cetak tanda strip sebanyak 80 kali. Cetak kalimat nama mahasiswa, alamat, telepon, status, tanggal pendaftaran yang lebar atau padding-nya sudah ditentukan. Cetak tanda strip sebanyak 80 kali. Not terkini memiliki nilai yang diambil dari variabel self, atas atau kepala. Apabila not terkini, jika not terkini untuk hasil tes memiliki nilai berupa kalimat lulus, cetak nilai yang diambil dari not terkini untuk siswa, not terkini untuk alamat, not terkini untuk telepon, kalimat diterima, not terkini untuk tanggal pendaftaran. Jika tidak, cetak nilai yang diambil dari not terkini untuk siswa, not terkini untuk alamat, not terkini untuk telepon, kalimat tidak diterima, not terkini untuk tanggal pendaftaran. Not terkini memiliki nilai yaitu variabel not terkini untuk not selanjutnya. Selanjutnya, class tab. Awalan inisial dari kelas tumpukan memiliki variabel yaitu variabel self. Variabel self untuk items memiliki nilai yang nanti dapat disisipkan atau ditambahkan. Awalan dari tumpukan kosong memiliki variabel yaitu variabel self. Mengembalikan nilai yang tipe data yang diberikan GUI/RAM yang memiliki variabel self untuk items. Awalan dari tumpukan untuk push atau menambahkan data sampai ke paling atas memiliki dua variabel, yaitu variabel self dan variabel item. Menyisipkan data ke variabel self untuk items yang datanya diambil dari variabel items. Awalan untuk menghapus data paling atas dalam tumpukan memiliki variabel yaitu variabel self. Mengembalikan nilai variabel self untuk items dengan menambahkan perintah tumpukan atau menghapus jika data di dalam variabel self tidak kosong, dan jika kosong maka tidak memiliki nilai. Awalan untuk mengecek elemen teratas pada tumpukan memiliki variabel self. Mengembalikan nilai variabel self untuk items. Awalan untuk mengetahui ukuran dari suatu tumpukan memiliki variabel self. Mengembalikan nilai yang ada pada variabel self untuk items. Kelas antrian. Awalan inisial dari kelas antrian memiliki variabel yaitu variabel self. Variabel self untuk item memiliki nilai yang diambil dari modul antrian. Variabel self untuk linked list memiliki nilai yang diambil dari kelas linked list mahasiswa. Variabel tumpukan untuk hasil tes diambil dari kelas tumpukan. Awalan dari suatu antrian kosong memiliki variabel yaitu variabel self. Mengembalikan nilai variabel self untuk item yang tidak ada data di dalamnya. Awalan yang suatu antrian masuk memiliki dua variabel, yaitu variabel self dan variabel mahasiswa. Variabel self untuk item mengambil data dari variabel mahasiswa. Awalan dari antrian keluar memiliki variabel, yaitu variabel self. Jika variabel self untuk item tidak kosong, maka mengembalikan nilai variabel self untuk item dengan atribut mendapatkan data dari pendaftaran mahasiswa baru. Jika tidak, cetak kalimat data antrian kosong. Awalan untuk mengetahui ukuran antrian memiliki variabel yaitu variabel self. Mengembalikan nilai variabel self untuk item dengan atribut queueSize. Awalan dari menu memiliki variabel yaitu variabel self. Variabel pilih memiliki nilai yaitu huruf Y. Ketika variabel pilih memiliki nilai yaitu huruf Y, maka cetak tanda sama dengan sebanyak yang telah ditentukan. Cetak kalimat program pendaftaran mahasiswa. Cetak tanda sama dengan sebanyak yang telah ditentukan. Cetak kalimat 1 daftar. Cetak kalimat 2 tes masuk. Cetak kalimat 3 hasil tes. Cetak kalimat 4 daftar mahasiswa yang mendaftar. Cetak kalimat 5 keluar. Cetak tanda sama dengan sebanyak yang telah ditentukan. Variabel pilihan memiliki nilai untuk memasukkan tipe data berupa string.
Jika data yang dimasukkan dalam variabel pilihan yaitu angka 1, maka membuat halaman baru. Cetak kalimat isi data dengan baik dan benar. Variabel siswa memiliki nilai yang diambil dari input data yang di-output dengan keterangan kalimat nama lengkap. Variabel alamat memiliki nilai yang diambil dari input data di-output dengan keterangan kalimat alamat. Variabel telepon memiliki nilai yang diambil dari input data di-output dengan keterangan kalimat nomor telepon. Variabel save untuk antrian masuk memiliki data yang diambil dari variabel mahasiswa baru. Save antrian. Variabel enter memiliki nilai yang diambil dari hasil input yang ada di output. Jika data yang dimasukkan dalam variabel pilihan yaitu angka 2, maka membuat halaman baru, menampilkan variabel self dengan atribut tes masuk kampus. Variabel enter memiliki nilai yang diambil dari hasil input yang ada di output. Jika pilihannya nomor 3, menampilkan variabel self dengan atribut tampilan hasil terakhir. Variabel enter memiliki nilai yang diambil dari hasil input yang ada di output. Jika data yang dimasukkan dalam variabel pilihan yaitu di angka 4, maka menampilkan variabel self yang datanya diambil dari awalan tampilan atau display. Variabel enter memiliki nilai yang diambil dari hasil input yang ada di output. Jika data yang dimasukkan dalam variabel pilihan yaitu angka 5, cetak kalimat terima kasih sudah mendaftar di kampus kami. Program diberhentikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait output dari program pendaftaran mahasiswa. Jadi dari coding script Python yang tadi sudah dijelaskan, apabila programnya kita running, maka akan muncul tampilan menu seperti berikut. Jadi di sana ada judulnya yaitu program pendaftaran mahasiswa. Terus terdapat 5 menu yaitu yang pertama daftar, yang kedua tes masuk kampus, yang ketiga hasil tes, yang keempat daftar mahasiswa yang mendaftar, dan yang kelima keluar. Jadi di sini selanjutnya user itu diminta untuk memasukkan pilihan. Jadi dari kelima menu ini yang mau kita jalankan itu menu yang mana? Kita bahas satu-satu dari menunya. Yang pertama ada menu daftar. Jadi menu daftar ini kan ada di nomor 1. Jadi kalau kita input angka 1, maka akan muncul tampilan pendaftaran seperti di bawah ini. Jadi tampilan pendaftaran ini di sini user itu diminta untuk mengisi data-data seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Di sini kita pakai 2 data. Yang pertama nama lengkapnya Melanie, alamatnya Bekasi, nomor teleponnya sekian. Terus data yang kedua ada nama lengkapnya Melati, terus alamatnya Jakarta, nomor teleponnya sekian. Jadi dari data-data yang harus dimasukkan, kalau kita udah input semua datanya dan benar, maka status pendaftarannya yaitu berhasil. Terus menu yang kedua yaitu tes daftar masuk. Menu ini ada di angka 2, jadi kalau kita input angka 2, maka akan menampilkan tes daftar masuk untuk mahasiswa baru dan akan diberikan beberapa pertanyaan atau soal untuk dijawab. Di sini tampilannya seperti berikut ini, yaitu peserta Melanie sedang melakukan tes. Jadi di sini langsung ada namanya, karena kan tadi sebelumnya kita udah daftar dulu tuh dengan data dengan nama lengkap Melanie. Jadi di sini kalau kita lanjut programnya ke nomor 2, maka namanya sudah terrecord gitu. Terus di sini ada beberapa pertanyaan seperti pertanyaan pertama, siapa presiden Indonesia pertama? Terus pertanyaan kedua, sebutkan ibu kota Indonesia. Nah, di sini user harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terus selanjutnya ada menu hasil tes. Menu hasil tes ini ada di menu ketiga. Jadi kalau kita mau jalankan menu ini, kita harus input angka 3. Terus di sini program akan menampilkan hasil tes apakah berhasil atau tidak. Gitu. Jadi tampilan menu ketiga itu seperti berikut ini. Jadi di sini ada now peserta Melanie, statusnya selamat Anda dinyatakan lulus. Terus sebagai perbandingan yang kedua atas nama peserta Melati, statusnya dinyatakan tidak lulus. Terus yang selanjutnya ada menu daftar mahasiswa yang mendaftar.
Jadi, daftar mahasiswa yang mendaftar ini ada di urutan menu nomor 4. Jadi kalau kita input angka 4, maka akan menampilkan daftar mahasiswa yang sudah mendaftar di dalam program ini. Tampilannya seperti berikut, ada daftar mahasiswa yang diterima. Di sini ada 2 data, dengan nama mahasiswa Melani dan Melati. Nama mahasiswa Melani, alamatnya Bekasi, nomor teleponnya sekian, statusnya diterima. Jadi, tadi di menu sebelumnya, yaitu menu nomor 3 kan ada hasil tes. Di sana atas nama Melani itu dinyatakan lulus gitu. Sedangkan yang kedua, data kedua yaitu atas nama Melati, alamatnya Jakarta, nomor teleponnya sekian, statusnya tidak diterima. Kenapa sih nggak diterima? Karena kan tadi di hasil tesnya dia itu dia dinyatakan tidak lulus. Dinyatakan tidak lulus mungkin karena di menu nomor 2 yaitu pas tes masuk itu kan ada beberapa pertanyaan. Kemungkinan dia menjawab pertanyaannya kurang tepat atau mungkin salah gitu. Makanya pada hasil tes dia dinyatakan tidak lulus dan di record daftar mahasiswa yang mendaftar dia dinyatakan tidak diterima statusnya gitu. Terus menu yang terakhir yaitu menu keluar. Menu ini ada di urutan kelima. Jadi kalau kita input angka 5, maka akan menampilkan tampilan keluar seperti di bawah ini. Jadi kalau kita input angka 5 nih, programnya akan menampilkan output yaitu terima kasih sudah mendaftar di kampus kami gitu. Oke, sekian pembahasan materi dari program pendaftaran mahasiswa dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.